untuk mempertanggungjawabkan argumentasinya, karena ini kan bisa mempengaruhi massa ya Pak. Iya, betul. Seharusnya dia bersedia untuk melakukan debat atau diskusi. Iya. Pertanggungjawaban dia. Dia mau nggak debat? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Dan justru malah mencari celah untuk melaporkan saya bersama Pak Roy di Polres. UNJ mencabut gelarnya. Nah ini kebohongan kamu, Bil. Ini yang kita simpan selama ini sebagai senjata. Kebohongan apa? Dia membuat sebuah petisi untuk meminta dukungan mencabut gelarnya Roy Suryo. Artinya yang kamu ucapkan itu tidak sinkron dengan apa yang kamu ucapkan di video bantahan saya. Bukannya kamu berani mendebat, kamu malah ngeles di situ, ya. Dan yang kedua adalah undang-undang yang kamu gunakan atau aturan rektor UNJ sangat tidak logis kalau kamu mengatakan ini adalah kesalahan dari Pak Roy, karena Pak Roy ini udah lulus. Artinya peraturan UNJ yang kami gunakan yaitu peraturan nomor 13 tahun 2020 di pasal 14 yang terkait dengan pidana yang sudah inkrah dan itu bisa mendeu. Kamu lupa membaca di ayat 4-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kopi Hitam 26. Oke, di video kali ini membahas terkait langkah hukum yang diambil oleh Roy Suryo terhadap dua pihak, yaitu Taufik Bilpaki dan Richard, atas tuduhan pencemaran nama baik terkait ijazah doktoral dari Universitas Negeri Jakarta. Roy Suryo menyatakan bahwa serangan terhadap keabsahan ijazahnya adalah upaya pembunuhan karakter dan ia siap membuktikan keaslian dokumennya melalui jalur hukum. Oke, kita lihat pernyataan Roy Suryo. Sok menjadi ahli hukumnya masyarakat, kemudian menggugat UNJ juga ke Petun, ya gitu. Nanti kita ketawain aja tuh ya, gitu, karena legal standingnya apa, gugatannya juga ngaco ya gitu. Artinya sudah mulai ada persangkaan palsu di masyarakat yang kemudian mereka mengira gelar doktor saya palsu. Terus saya dirugikan. Karena apa? Karena ada orang kemudian menjadi jangan-jangan mas ini gelarnya palsu nih. Kemudian bahkan si Bill itu ya, itu bahkan sudah menyamakan waktu itu. Oh, dua orang ini respon. Roy ini sama-sama maling. Sama dokternya palsu, maling. Gitu, maling. Bahkan dia mengucapkan kata yang sangat kasar ya. BAJINGAN. Itu ada itu. Dan sudah diserahkan sebagai barang bukti. Sudah serahkan sebagai barang bukti. Artinya itu cukup ngaco dan dilakukan tiap hari. Ini si Richard ini tiap hari kayak minum obat ya, pagi siang sore muter rekaman lama, dia ambil pokoknya orang-orang yang pokoknya yang ngomong yang ngawur aja. Pokoknya diambil, dikumpulkan dia, kemudian diputar-putar gitu aja. Kualitas dokter kok kayak gitu ya. Ngaco lah. Dokter itu statementnya sendiri. Asli penelitian katanya begitu. Dia malah ngambil orang-orang yang cuma ngaco dari pinggir jalan aja juga diambil. Ya, dan kemudian ini satu lagi. Foto ini jelas ya. Ada orang yang kemudian bilang, itu fotonya rekayasa. Karena dianggap karena masih kosong. Ya memang waktu itu ketika tanggal 6 Maret tahun 2024 sudah di Sentul National Convention Center, saya memang datang awal. Dan ketika datang awal, boleh dong foto duluan. Oh iya, panitia kemudian Pak Roy, maaf, Bapak nggak usah di luar. Memang betul. Ya itu kalau ada orang yang iri, Roy Suryo kok boleh masuk duluan, ya terserah, saya boleh masuk. Gini, Mas Roy, tapi gini, kalau foto ini sebenarnya, kalau dari sisi ini pendukung aja. Tapi yang penting adalah tadi disertasinya asli, ijazahnya asli, transkrip nilainya asli, hasil turnitinnya asli, sudah diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM, selesai. Ini karena ada orang bilang ini rekayasa itu kok masih kosong. Ya kosong. Karena apa? Orang-orang belum pada datang, saya udah datang. Justru harusnya diapresiasi, datang pagi awal, dan kemudian ini yang masih yang bareng-bareng ya itu ada saya bersama istri dan bersama keluarga. Saya kira itu dulu sebagai pembuka. Sekarang saya mau ke Bang Farhan. Bang Farhan kan hari ini diperiksa di Polda Metro Jaya sebagai salah satu saksi. Yang katanya pada tanggal 15 Juli, mohon maaf, pada saat Mas Roy pergi ke UNJ mengambil ijazahnya. Hari pertama, Bu? Iya, Pak. Lantai 12. Bu, sekedar info aja ya. Tim yang di atas itu, mereka take forward banget. Cepet ritmenya. Udah lihat yang baru masuk? Senior analis yang itu?
Bang Farhan sempat ikut ya. Ya. Dan kemudian yang kedua, Bang Farhan juga ikut dalam mungkin quote and quote mendebat. Betul. Mendebat dua terlapor ya. Dua terlapor. Ya, Kalau- baik dalam kalau si- akun TikTok si maupun juga siapa? dalam akun Si Richard saya tidak YouTube. mendebat, cuma Tidak mendebat, ya? mereaksi. Oh, bereaksi. Tapi kalau Bill mendebat. Mendebat, dan saya sempat memberikan video tantangan untuk debat sebagai klarifikasi. Sebagai seorang yang konten kreator bertanggung jawab secara moral, Ya. seharusnya ketika di challenge untuk mempertanggungjawabkan argumentasinya, karena ini kan bisa mempengaruhi massa ya, Pak. Ya, betul. Seharusnya dia bersedia untuk melakukan debat atau Debat. diskusi, Ya. pertanggungjawaban dia. Dia mau nggak debat? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Cemen Dia tuh. justru malah mencari celah untuk melaporkan saya bersama Nah. Pak Roy di Polres Metro Jakarta Selatan. Yang Jadi saya dia nggak mau debat. nggak mau. Anehnya di situ. Padahal saya di situ jelas apa yang dia sampaikan terkait dengan tindak pidana itu sudah saya bantah. Dia mengatakan bahwa ketika dia membuat bantahan terhadap konten saya, Pak Roy dan Pak Gofur, dia mengatakan bahwa dia tidak ada untuk niat atau meminta UNJ mencabut gelarnya. Nah, ini kebohongan kamu, Bill. Ini yang kita simpan selama ini sebagai senjata. Kebohongan Karena apa? apa? Dia membuat sebuah petisi untuk meminta dukungan mencabut gelarnya Roy Suryo. Artinya yang kamu ucapkan itu tidak sinkron dengan apa yang kamu ucapkan di video bantahan saya. Bukannya kamu berani mendebat, kamu malah ngeles di situ, ya. Dan yang kedua adalah undang-undang yang kamu gunakan atau aturan rektor UNJ sangat tidak logis kalau kamu mengatakan ini adalah kesalahan dari Pak Roy. Karena Pak Roy ini udah lulus. Artinya peraturan UNJ yang kami gunakan yaitu peraturan nomor 13 tahun 2020 di pasal 14 yang terkait dengan pidana yang sudah inkrah dan itu bisa mendeo. Kamu lupa membaca di ayat 4-nya. Di ayat 4 itu tidak akan bisa terjadi DO kalau rektor tidak menandatangani. Artinya itu bukan kesalahan Pak Roy Suryo dan Pak Roy Suryo sudah lulus. Nah, dalam azas hukum itu Bill, saya ajarin sekalian nih ya. Saya serahkan sama kamu sekalian ya, saya ajarin sekalian bahwa hukum itu tidak bisa berlaku surut. Itu yang pertama. Namanya asas non retroaktif. Betul. Yang kedua, dasar hukum atau aturan yang kamu gunakan itu harusnya kamu menginduk kepada yang lebih tinggi. Karena apa? Lex superior derogate legi priori. Artinya hukum yang lebih atas itu nggak boleh dikalahkan yang di bawah internal, dan itu kamu bisa baca di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di pasal 42. Bagaimana syarat untuk melakukan cabutan terhadap gelar S3-nya doktoral itu harus melalui satu yang kejahatan luar biasa, yang kedua adalah plagiat yang dilakukan. Nah, inilah yang seharusnya kamu pelajari. Saat itu seandainya kamu mau berdiskusi, Bill, sebenarnya masalah ini bisa kita selesaikan dengan jantan, dengan tingkat intelektualitas yang sama-sama kita punya untuk memberikan pencerahan tanggung jawab moral kita sebagai konten kreator. Tapi sayang kamu menggunakan opini, framing opini untuk mempengaruhi opini orang lain. Bang Farhan. Iya, ini. Farhan, mohon maaf. If you understand English but can't speak, this is for you. Kenapa justru orang sekarang menyerang Mas Roy dari sisi ijazahnya, padahal sudah clear and clean bahwa ini adalah ijazah asli, meskipun baru diambil tanggal 15 Juli ya. Ya nggak masalah 2026. mau diambil tanggal berapa, Karena nggak masalah. karena berdasarkan keterangan Mas Roy di penyidik, Mas Roy itu baru ngambil karena memang saat itu dia tidak terlalu membutuhkan lagi ijazah. Ya, sehingga pada saat karena Mas Roy sudah selesai di politik ya, anggota DPR, menteri, sehingga tidak dibutuhkan lagi mungkin untuk itu melamar. Jadi masih tertinggal di universitas. Tapi Dan memang itu banyak yang melakukan. banyak. sebenarnya. Tapi memang ada yang lucu, ada yang sudah tidak lagi di politik tapi legalisasi ijazah kemarin pada Agustus tahun 2026. Padahal ijazahnya katanya tahun 85. Itu ada ya, ada yang lain. Nah, kan Siapa Mas Roy? ada lah Ono, si Ono lah gitu. Tapi yang jelas gini, ada lagi tambahan biar ini Bang Farhan juga. Jadi tadi disampaikan kan bahwa apa yang kemudian kemarin dituduhkan ya dengan semena-mena, dituduhkan dengan ngaco itu, ya itu kan kemudian sudah coba dibantah oleh Mas Farhan. Betul. Terima kasih sekali lagi. Dan saya nggak minta ya tadi dalam berita acara klarifikasinya beliau Saya juga tidak sampaikan. meminta. Ya, Saya benar-benar atas keinginan niat sendiri. Betul. Karena saya sebagai konten kreator melihat akan sangat berbahaya buat framing opini yang akan menjurus kepada fitnah. Dan itu harusnya dilakukan semua konten kreator bahwa ada tanggung jawab moral kita untuk membuat berita yang baik. tiba-tiba ada orang ya nggak ada junjungan terus kemudian muncul lah. Kalau saya melihat ini mensreanya udah keluar nih niat jahatnya. Jadi dua orang ini dan yang paling jahat lagi apa? Yang perlu dilihat. Saya mungkin tidak perlu membuat laporan ini ya kalau tidak kemudian didahului duluan. Jadi laporan polisi itu
Ini tuh kalah cepat sebenarnya dengan laporannya Bill Fakih. Bill itu sudah laporin Lapor saya dulu. dulu. Sama saya berdua, Iya, berdua. berdua ini kami itu dilaporkan dulu netizen. Jadi Mas Roy dan Bang Farhan dilaporkan Dilaporkan duluan. duluan. Jadi sebelum kami lapor ya, Berarti tanggal 25 berarti Juli. kalau Propat Prapit ini apa? Propat ini lopar lapor. Ya, toh. 25 Juli itu udah ada orang yang lapor. Lopar duluan. lapor, Betul. lopar lapor. Saya baru 25 Juli. Memang meskipun ada. Tapi yang lucu lagi, si Richard itu juga bikin LP, ini LP-nya Richard ini. Ya, ini tanggal 26 Juli Di Polres di Polres Tangerang. Tangerang. Ya gitu. Ini kan aneh banget nih. Orang-orang ini, mereka yang kemudian berbuat duluan, mereka yang kemudian lapor duluan. Lopar lapor. Ya, meskipun mereka katanya lapornya gara-gara hal lain ya, gara-gara kaos atau apa gitu. Itu aneh lah. Itu nanti tinggal bagaimana cara pembuktiannya aja kan Mas Roy ya. Iya, Oke. gitu. Apalagi gitu, Sebentar Mas Roy, Ya, ada satu yang menarik Ya, ya. yang tadi menurut saya ini Bang Farhan ini ternyata saksi rasa ahli loh. Ya. Oh, luar biasa. Luar biasa loh. Iya. Dan saya salut sama Bang Farhan ketika memberikan keterangan Soal bahkan Turnitin. bahkan penyidik sendiri sampai AI itu nggak sesulit yang lo bayangin kalau lo tahu trik rahasianya ini. Banyak yang mikir belajar AI itu susah dan ini saksi apa ahli nih? Ini cocok juga kita jadikan ahli nih. Memang ahli. Ternyata Bang Farhan tadi membantah pernyataannya salah satu terlapor ya soal mungkin dua-duanya juga menyatakan bahwa Terjadi plagiarisme. plagiarisme terhadap terutama untuk videonya si Richard. Richard menyebut secara terang bahwa tingkat plagiarismenya 90%. Ngaco itu. Saya mau tanya Bang Farhan, sesuai dengan yang tadi Abang sampaikan di penyidik. Saya juga pengen belajar juga. Bagaimana, apa sih fungsi daripada Turnitin? Satu. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan ijazah bukan ijazah ya, hasil Disertasi. ilmiah itu dia plagiat. Kemudian berapa batas toleransi nilai dari Turnitin yang tadi Abang jelaskan, ya. Dan para netizen, para penonton, saya mau menyampaikan begini, saya juga baru kaget juga. Bang Farhan ini, mohon maaf ya, kita mengapresiasi ya Mas Roy. Ternyata istrinya adalah juga doktor. Luar biasa. Dari Leeds University, Inggris. Luar biasa, makanya saya banyak belajar juga dari Bang Farhan. Ini istrinya Leeds ya? bukan sekedar Bradford, tapi Singapura. Kacau lagi itu. Ini biasanya terbang ke Singapura. Istrinya Bang Farhan ini Mas Roy. Iya. S3. Sahabat Kopi Hitam, itu dia keseruan Roy Surya dan tim. Bagaimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share. Dukung terus channel Kopi Hitam 26. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.